Sebelum ke unit filing, petugas TPPRJ menuliskan tracer kemudian dimasukkan ke dalam OutGuide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau pinjam berkas rekam medis. Ini outfit dengan tracernya. Oh iya, baik, ditunggu ya. Iya. Setelah mendapatkan OutGuide, kemudian dicari sesuai nomor rekam medisnya di rak penyimpanan sesuai dengan penyimpanan terminal atau middle. Kemudian, jika sudah ketemu rekam medisnya, simpan OutGuide ke dalam dokumen rekam medis. Kemudian menarik dokumen rekam medis yang akan dipinjam. Ini juga sama, dicari dulu. Disimpan di depan dokumen rekam medis yang akan dipinjam, kemudian menarik dokumen rekam medis. Setelah ketemu rekam medisnya, kemudian diserahkan ke petugas yang akan membawa dokumen rekam medis. Tidak lupa untuk mengisi buku ekspedisi sebagai bukti serah terima dokumen rekam medis. Ibu, ini dokumen rekam medisnya. Ini dimohon ditandatangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu, saya kembalikan berkas rekam medis. Iya, Ibu. Isi dulu SPP-nya Ibu. Sebelah sini. Ibu, ini. Tunggu sebentar ya. Mengembalikan dokumen rekam medis, dicari di rak penyimpanan sesuai dengan penyimpanannya, kemudian dicari OutGuide-nya. Jika sudah ketemu, simpan dokumen rekam medis ke belakang OutGuide, kemudian OutGuide-nya ditarik. Ini juga sama, dicari terlebih dahulu OutGuide-nya. Jika sudah ketemu, simpan dokumen rekam medis, lalu tarik OutGuide-nya. Ibu, ini OutGuide-nya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penjajaran, sistem penomoran, sistem penyimpanan, assembling, kode warna, dan sebagainya. Nah, dimulai dari penjajaran. Apa itu penjajaran? Penjajaran adalah sistem dokumen rekam medis disusun sesuai dengan tata cara rekam medis. Nah, sistem penjajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada SNF atau Strike Numbering Filing. Nah, SNF itu adalah dokumen rekam medis disimpan sesuai dengan angka kedatangan pasien. Nah, kemudian yang kedua ada MDF atau Middle Digit Filing. Nah, Middle Digit Filing itu dokumen rekam medis disusun sesuai dengan angka tengah. Nah, kemudian yang terakhir ada Terminal Digit Filing atau TDF. Nah, itu tuh dokumen rekam medis disimpan sesuai dengan angka paling belakang. Nah, 3 penjajaran tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari SNF atau Strike Numbering Filing yang ada 3. Yang pertama yaitu tentunya dokumen rekam medis cepat disimpan. Kemudian yang kedua pelayanan cepat karena tidak melihat kesinambungan data. Dan yang terakhir yaitu tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia. Nah, kekurangan dari SNF itu dokumen rekam medis tidak berkesinambungan, kemudian petugas kesulitan untuk mencari dokumen rekam medis, dan yang ketiga penyimpanan tidak bisa direncanakan karena tidak terbagi dalam beberapa section. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari
MDF dan TDF. Nah, MDF dan TDF itu sama. Kelebihannya yaitu yang pertama ada 3. Yang pertama yaitu dokumen rekam medis berkesinambungan, kemudian mudah meletakkan dokumen rekam medis karena terbagi dalam beberapa section, kemudian petugas mudah untuk mencari dokumen rekam medis yang lama. Nah, kemudian kekurangannya ada 2. Yang pertama yaitu hak penyimpanan membutuhkan tempat yang lebih luas karena terbagi dalam 100 section minimal. Nah, kemudian yang kedua, dokumen rekam medis harus dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan sentralisasi sehingga dokumen rekam medis beresiko penuh belum waktunya. Nah, kemudian penyimpanan dokumen rekam medis. Nah, penyimpanan dokumen rekam medis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sentralisasi. Sentralisasi adalah penyimpanan dokumen rekam medis menjadi satu berkas yang utuh dan baik, baik itu rekam medis dari rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Nah, kemudian dari yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyimpanan dokumen rekam medis antar unit pelayanan terpisah-pisah, jadi dokumen rekam medisnya itu. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem satelit. Nah, sistem satelit itu dokumen rekam medis disimpan utuh di penyimpanan yang ketiga ada sistem satelit. Nah, sistem satelit itu yaitu dokumen rekam medis disimpan utuh di penyimpanan induk dan poliklinik. Nah, biasanya rumah sakit tipe A itu menggunakan penyimpanan sentralisasi, rumah sakit tipe B menggunakan desentralisasi, dan rumah sakit tipe A ditambah pendidikan yaitu menggunakan sistem satelit. Nah, kemudian assembling. Assembling adalah assembling adalah perakitan kembali dokumen rekam medis dengan menganalisis kelengkapan isi dokumen rekam medis. Nah, itu tuh dijelaskan di dalam buku Manajemen Informasi Kesehatan yang dikarang oleh Ibu Irmawati Marta. Nah, kemudian terdapat 6 alur assembling. Yang pertama yaitu berkas rekam medis dari setiap unit pelayanan akan dikembalikan ke rekam medis bagian assembling untuk dianalisis menggunakan buku register sebagai bukti serah terima. Dan yang kedua, kemudian akan diketahui nih mana dokumen rekam medis yang datang dengan tepat waktu dan datang dengan terlambat. Nah, kemudian setelah itu dokumen rekam medis dianalisis untuk mengetahui kelengkapan pengisiannya menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian menempelkan kertas kecil di bagian depan folder dokumen rekam medis. Setelah itu mengisi buku ekspedisi dan mengembalikan dokumen rekam medis ke unit pencatatan untuk diteruskan ke bagian atau petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian dokumen rekam medis. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menyimpan buku kendali berdasarkan tanggal dokumen rekam medis tidak lengkap. Nah, kemudian terdapat tugas pokok dari fungsi assembling. Ada 5. Yang pertama, merakit kembali dokumen rekam medis, baik itu dari rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, kemudian meneliti kelengkapan data, kemudian meneliti kebenaran pencatatan data, kemudian mengendalikan dokumen rekam medis yang dikembalikan ke pencatatan data karena tidak lengkap, dan yang kelima, mengendalikan penggunaan nomor rekam medis serta formulir rekam medis. Kemudian analisis. Analisis ada 2, yaitu ada analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif yaitu suatu kegiatan untuk mencari atau menilai kelengkapan dokumen rekam medis dan rawat jalan yang dimiliki oleh sarana pelayanan. Nah, komponennya dijelaskan di buku Permenkes nomor 269 tahun 2008 ada 4. Yang pertama ada review identifikasi pasien yang berisikan tentang nama, umur, dan nomor rekam medis. Kemudian ada review pelaporan yang penting, itu tuh isinya berupa diagnosis, hasil lab, dan pemeriksaan atau rujukan. Kemudian ada review autentikasi, yaitu isinya berupa penandatanganan, stempel, dan password jika menggunakan elektronik. Dan yang keempat, review pendokumentasian yang benar. Review pendokumentasian yang benar diartikan bahwa pembetulan dokumen rekam medis bisa dilakukan dengan cara mencoret tanpa menghilangkan sedikit kata satupun dalam dokumen rekam medis tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada analisis kualitatif.
Analisis kualitatif yaitu review isi pencatatan dokumen rekam medis untuk mencari masalah atau kesalahpahaman yang menyebabkan dokumen rekam medis tidak tepat. Nah, komponennya ada 4. Yang pertama ada kejelasan masalah dan kondisi atau diagnosa. Yang kedua ada masukan konsistensi. Yang ketiga ada analisis pelayanan, alasan pelayanan. Yang keempat informed consent. Nah, kemudian ada indexing. Nah, indexing dijelaskan di buku BPSDM. Indexing adalah suatu petunjuk yang memberikan referensi kepada pengguna yang tepat digunakan untuk mengolah data. Nah, jenis indeks itu terdiri dari 5. Yang pertama ada indeks utama pasien. Indeks utama pasien yaitu daftar permanen yang mengandung nama semua pasien yang pernah berobat di unit pelayanan. Nah, penanggung jawabnya yaitu Kepala TPPRJ dan petugas TPPRJ yang ditunjuk oleh Kepala TPPRJ. Kemudian ada indeks penyakit. Indeks penyakit adalah ringkasan daftar data penyakit berdasarkan kode penomoran yang bertanggung jawab petugas ketua kepala rekam medis serta petugas yang ditunjuk oleh kepala rekam medis. Kemudian ada indeks tindakan. Nah, indeks tindakan yaitu tindakan medis tertentu sesuai dengan tindakan yang dilakukan dokter di rawat jalan maupun rawat inap. Yang bertanggung jawab yaitu kepala rekam medis serta petugas yang ditunjuk oleh kepala rekam medis. Kemudian ada indeks kematian. Indeks kematian yaitu indeks tentang sebab kematian seseorang, baik itu kematian penyakit maupun kecelakaan sebagai hasil pelayanan di rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Yang keempat ada indeks kematian. Indeks kematian yaitu indeks tentang sebab akibat kematian seseorang, baik itu kematian oleh penyakit ataupun kecelakaan, baik itu sebagai hasil pelayanan, baik itu kematian dari rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Nah, kemudian ada yang bertanggung jawabnya yaitu kepala rekam medis serta petugas yang ditunjuk oleh kepala rekam medis. Nah, yang kelima yaitu indeks dokter. Indeks dokter adalah referensi yang menghubungkan antara kasus medis dengan dokter yang mengobatinya. Nah, penanggung jawabnya kepala rekam medis serta petugas yang ditunjuk oleh kepala rekam medis. Nah, kemudian ada reporting atau pelaporan. Nah, reporting atau pelaporan dijelaskan di buku pedoman penyelenggaraan rekam medis revisi 2. Dijelaskan bahwa reporting adalah alat organisasi yang berguna untuk menghasilkan laporan secara cepat dan akurat. Nah, terdapat 2 jenis laporan. Yang pertama adalah laporan intern rumah sakit. Nah, itu tuh pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, jenis laporannya ada banyak. Yang pertama ada pasien masuk rumah sakit, pasien keluar rumah sakit, pasien meninggal, lama pasien dirawat inap, terus penggunaan tempat tidur, pembedahan persalinan, dan kegiatan rawat jalan. Kemudian yang kedua ada laporan extern rumah sakit. Nah, itu tuh laporan yang dibuat atau ditujukan kepada dinas kesehatan ataupun seperti WHO dan sebagainya. Kemudian ada outguide. Outguide adalah bahan dasar dari karton plastik dengan kantong kecil di depannya untuk menyelipkan catatan kecil. Nah, kegunaannya ada 2. Yang pertama untuk menggantikan rekam medis yang diambil di rak penyimpanan dan untuk menunjukkan rekam medis yang dipinjam. Nah, kemudian ada buku ekspedisi. Buku ekspedisi didefinisikan seperti bon pinjam. Kegunaannya yaitu untuk bukti serah terima dokumen rekam medis. Kemudian ada kode warna. Kode warna adalah pemberian warna pada sampul rekam medis. Kegunaannya yaitu mencegah keliru simpan dan memudahkan pencarian dokumen rekam medis. Nah, yang terakhir yaitu ada sistem pengendalian atau sistem pengendalian. Nah, sistem pengendalian itu dijelaskan menurut Hasibuan tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian adalah tindakan pengawasan yang disertai dengan penelusuran. Nah, menurut buku BPSDM, terdapat kegunaannya yaitu menilai kinerja berdasarkan standar yang dibuat, kemudian melakukan perubahan jika diperlukan. Yang terakhir, ada IMR dan DMR. Nah, IMR atau Incomplete Medical Record adalah berkas rekam medis yang sudah dikembalikan sebelum 2 kali 24 jam dan dapat ketidaklengkapan berkas rekam medis. Nah, kemudian DMR atau The Complete Medical Record. Nah, itu tuh berkas rekam medis yang sudah dikembalikan selama 14 kali 24 jam, namun dikembalikan lagi karena masih terdapat kekurangan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun tingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.